Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Pagi-pagi hari pertama ini mengawali bulan November di 2021. Saya membaca berita yang menarik, berita yang unik dari Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan. Menarik dan unik menurut saya terkait dengan teori Pak Anies ini atas fenomena banjir di Jakarta atau banjir secara umum gitu ya. Dulu kan Pak Anies ini pernah sangat populer terkait dengan statementnya terkait dengan air hujan dan banjir gitu ya. Dia membantah, menyangkal bahwa untuk mengatasi banjir itu air itu harus dimasukkan ke dalam tanah, bukan dibikinkan gorong-gorong dialirkan ke laut. Karena fitrahnya air itu mengalir masuk ke dalam tanah gitu. Sehingga kemudian banyak yang membuat meme, banyak yang mengolok-olok dan lain sebagainya gitu ya. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini statement ini terbaru yang akan saya baca ini sebaliknya itu. Statement yang menyangkal apa yang pernah dia teorikan, apa yang pernah dia ungkapkan beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi tidak konsisten nih, nggak tahu kenapa ini. Ataukah mungkin marah dengan tanah yang ternyata tidak mau menyerap air di Jakarta sehingga banjir terus itu. Atau karena telah menyadari atas kekeliruannya, wallahu a'lam bishawab. Saya baca ini. Banjir di Jakarta surut bukan semata-mata karena gravitasi. Hari Minggu 31 Oktober kemarin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara soal upaya penanganan banjir yang dilakukan jajaran Pemprov DKI. Menurut Anies, banjir tak sekedar surut secara alami melalui gravitasi. Anies mencontohkan sewaktu Jakarta dilanda banjir akibat intensitas hujan melebihi kapasitas drainase ibu kota pada Februari lalu. Saat itu Anies menyebut alasan banjir cepat kering karena penyedotan air yang dilakukan terus-menerus gitu. Ya ini kan teori yang menyangkal teori yang sebelumnya ya. Anies menyebut alasan banjir cepat kering karena penyedotan air dilakukan terus-menerus. Ini kalau ada videonya ya digabungkan antara video dulu dengan video yang ini menarik ini. Gelut karo dewek gitu. Anies vs Anies gitu ya. Ketika sebuah kawasan tergenang, biasanya bisa sampai 3-4 hari. Di hari-hari itu semua damkar dikerahkan. Kemudian pompa mobile dikerahkan. Bahkan tangki penyiraman air dikerahkan untuk menarik air dan itu surutnya bukan semata-mata karena gravitasi, tapi surutnya karena ditarik oleh pompa, kata Anies kepada wartawan hari Minggu. Ex-Mendikbud itu mengatakan pentingnya manajemen yang baik dalam menangani banjir di Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI menggelar simulasi penanganan banjir sebelum cuaca ekstrim melanda Jakarta. Oke lah, ya lepas dari kelucuan ini, lucu bukan persoalan anunya ya, solusi teori mengatasi banjirnya, tapi lucu atas ketidakkonsistenan statementnya Pak Anies ini yang membuat saya ketawa ya. Bahwa prinsip air itu harus dicarikan jalan keluar, dibikin sungai yang memadai ya, dialirkan ke tempatnya, itu memang harus begitu gitu ya. Kalau memang airnya sungainya dangkal ya dibikinkan, didalami sungainya dikeruk gitu kan.
Itu ya solusi banjir ya begitu itu di mana-mana gitu. Bukan kemudian harus dipaksakan masuk ke dalam tanah. Ya Jakarta, tanah Jakarta bagaimana? Tanah Jakarta sudah jadi beton semua, jadi aspal semua, jadi bangunan semua. Oke lah, alhamdulillah Pak Anies kalau sudah menyadari akan kekeliruan teorinya pada masa lalu dan hari ini nampaknya telah bertobat dari teori itu dan mengakui bahwa untuk mengatasi banjir di Jakarta memang harus dibuatkan pembuangan aliran, dibuatkan sedotan-sedotan, aliran-aliran agar air hujan yang mengenangi Jakarta cepat berlalu. Oke Pak Anies, terima kasih atas teori Anda yang sudah berubah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.